Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Fadilah, kelas PAI 5A UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari kelompok 8 mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Pertama ada pengertian strategi pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa itu strategi pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu strategi. Nah, secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, jika dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Sementara itu, Jessalusu mengartikan strategi sebagai suatu seni menggunakan kecakapan, sumber daya untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dan kondisi yang menguntungkan. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha agar dengan kemauannya sendiri seseorang dapat belajar dan menjadikannya sebagai salah satu kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, dengan demikian, strategi pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan yang menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Adapun menurut J.R. David mengumumkakan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perancangan yang berisi tentang rangkaian kegiatan-kegiatan yang didesain untuk mencapai pendidikan tersebut. Nah, dari berbagai pendapat yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan interaksi antara siswa dengan guru dan lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya ada jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama ada jenis-jenis pembelajaran. Nah, jenis-jenis pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembelajaran pakem dan pelajaran kuantum. Nah, pelajaran pakem sendiri merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sering juga dipandang dengan istilah AJEL atau Active, Joyful, and Effective Learning. Nah, AJEL ini merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bekerja sama dengan UNESCO dan UNICEF. AJEL ini bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang lebih melengkapi peserta didik dengan keterampilan-keterampilan, pengetahuan, dan sikap bagi kehidupannya kelak. Nah, sedangkan quantum learning atau pembelajaran kuantum sering disebut sebagai sebuah gaya belajar, sebuah strategi, sebuah metode, sebuah pengalaman, dan sebuah teknik quantum learning ini dapat memberikan kiat-kiat, strategi, dan seluruh proses yang dapat menghemat waktu, mempertajam pemahaman, daya ingat, dan membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang kedua ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Joyce and Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai pembelajaran tertentu dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, model pembelajaran ini mempunyai 4 ciri khusus. Nah, apa aja sih 4 ciri khususnya ini? Ciri khusus tersebut antara lain rasional teoritis, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Next ada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu ada tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir ada lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan langkah-langkah yang nyata yang disiapkan dan dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dalam mencapai suatu tujuan pendidikan yang utuh. Nah, strategi pembelajaran ini dapat diklasifikasikan menjadi 5.
Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung, yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif, yang keempat ada strategi pembelajaran mandiri, yang kelima ada strategi pembelajaran deduktif. Nah, yang keempat ada pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini merupakan pedoman yang masih bersifat teoritis atau konseptual. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain ada pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan inquiry, dan yang terakhir ada pendekatan konsep. Yang kelima, ada media pembelajaran. Nah, menurut Arshad menyatakan media pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Nah, Hamalik juga berpendapat bahwa media pembelajaran ini merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, materi tentang langkah-langkah memilih strategi, model, metode, media pembelajaran. Nah, ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, ada memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, ada memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan paling banyak oleh para guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang keempat, ada menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya agar dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Selanjutnya, dalam memilih suatu model pembelajaran harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama ada materi pelajaran, yang kedua ada jam pelajaran, yang ketiga ada tingkat perkembangan kognitif siswa, yang keempat ada lingkungan belajar, dan yang kelima ada fasilitas penunjang yang tersedia. Nah, dengan cara seperti itu, tujuan atau kompetensi pembelajaran akan tercapai. Next, ada langkah pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan kita sampaikan melalui media tersebut merupakan pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Nah, jika pesan itu berisi hiburan atau informasi yang umum, bukan menyangkut materi yang akan diajarkan, maka pesan itu tidak akan disampaikan atau akan diabaikan. Yang kedua, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Yang ketiga, ada mereview. Nah, mereview maksudnya mereview kembali jenis media yang telah dipilih. Yang kelima, ada merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media. Yang keenam, ada menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Dan materi yang terakhir mengenai macam-macam metode pembelajaran dalam pembelajaran KI. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah suatu metode pengajaran yang disampaikan dengan bahasa lisan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu informasi atau terhadap suatu masalah. Nah, cara ini kadang cepat membosankan ya, maka dalam pelaksanaannya memerlukan keterampilan tertentu agar dapat menarik perhatian siswa. Yang kedua ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin menyangkut kepentingan bersama. Nah,
dengan jalan musyawarah ataupun mufakat. Yang ketiga, ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini adalah cara penyampaian suatu pelajaran melalui interaksi dua arah dari guru kepada siswa maupun dari siswa kepada guru agar memperoleh jawaban kepastian materi yang lebih jelas. Yang keempat, ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini merupakan salah satu metode untuk menunjukkan siswa melihat apa yang sedang dikerjakan. Yang kelima, ada metode perumpamaan. Nah, metode perumpamaan ini adalah metode pengajaran dengan mengumpamakan bahan yang diajarkan kepada sesuatu yang lebih menarik. Yang keenam, ada metode pengulangan. Metode pengulangan ini merupakan metode pengajaran dengan mengulang-ulang kajian seperlunya. Nah, dalam metode ini pendidik harus pandai mengkondisikan kelas karena metode pengulangan ini sangat rentan menyebabkan peserta didik itu cepat bosan, cepat merasa mengantuk, dan juga jenuh. Nah, metode pengulangan ini juga sangat sering diterapkan untuk menghafal Al-Quran. Namun metode pengulangan ini juga dapat digunakan untuk mengajarkan ilmu tajwid kepada si peserta didik agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.